Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Siti Solihah. Saya mahasiswi semester 2 Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Konsep dasar perkembangan. Seringkali orang menyamakan istilah perkembangan dan pertumbuhan. Pada dasarnya, istilah ini berbeda, namun saling berhubungan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Misalnya, seorang anak tidak saja memiliki lebih besar secara fisik, namun ukuran dan struktur organ dalam juga meningkat, seperti kaki, tangan, dan otak. Proses pertumbuhan ini berkembang sepanjang hidupnya, namun kecepatan pertumbuhannya bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Adapun perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Perkembangan berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Ada beberapa prinsip yang sangat penting terkait perkembangan anak usia dini, yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan awal lebih kritis ketimbang perkembangan selanjutnya. Lalu, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dan terakhir, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini yaitu pertama, faktor bawaan atau genetik. Sifat yang dibawa sejak anak lahir, misalnya penyabar, pemarah, pendiam, banyak bicara, cerdas atau tidak cerdas, keadaan fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, sampai rambut. Faktor bawaan merupakan warisan dari sifat ibu atau ayah atau pengaruh ketika anak berada dalam kandungan, misalnya pengaruh gizi, penyakit, dan lain-lain. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor dari luar diri anak yang mempengaruhi proses perkembangan anak. Faktor ini meliputi suasana cara pendidikan, lingkungan tertentu, lingkungan rumah, atau keluarganya. Terakhir, faktor kepribadian yang kuat. Hakikat mengasuh anak adalah proses mendidik agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik. Ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pola asuhnya yang baik akan menjadikan anak berkepribadian yang kuat, tidak mudah putus asa, dan tangguh menghadapi tekanan hidup di masa yang akan datang. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan anak usia dini dalam melalui setiap tahapan perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan anak dapat ditinjau langsung dari aspek masa atau umur tertentu, yaitu meliputi perkembangan fisik motorik, sosial emosional, moral keagamaan, dan perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan hal dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak usia dini lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan mengeksplorasi lingkungannya tanpa bantuan dari orang lain. Kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerak jasmaniah
melalui kegiatan pusat seperti saraf, urat, dan otot. Ada beberapa fungsi perkembangan motorik pada anak usia dini. Yang pertama, memiliki kesehatan yang baik. Kedua, emosional yang baik. Ketiga, membangun kemandirian dan rasa percaya diri anak. Keempat, sebagai bentuk hiburan. Kelima, memupuk jiwa sosial. Dan yang terakhir, membangun konsep diri yang baik. Perkembangan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Ciri-ciri anak usia 4 tahun pada umumnya adalah memiliki energi yang melimpah, gagasan yang meluap-luap, obrolan dan aktivitas yang tidak ada lelahnya, pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. Yang pertama, berat badan bertambah kira-kira 4-5 pound atau sekitar 1-2,3 kilo per tahun. Rata-rata berat badannya 32-40. Bertambah tinggi badannya, lalu kecepatan denyut nadi kira-kira 90-110 kali per menit. Kecepatan pernapasan berkisar dari 20-30. Kembangan motorik pada anak usia 4 tahun yaitu berjalan pada garis yang lurus, melompat dengan satu kaki meski belum sempurna. Lalu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk anak diantaranya adalah anak-anak jalan-jalan atau bermain di taman, mendorong atau melakukan aktivitas seperti berayun menggunakan tali, memanjat tiang atau pohon. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.